dihimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat jumpa lagi di channel saya, Iwan Santosa Channel TV. Kali ini saya ingin buat konten video vlog ya, kegiatan saya hari ini. Saya berkenan bersama rekan kerja saya, Bapak Suparjan, Kepala Kampung Sidodadi dari Kecamatan Penawarta, Tulang Bawang. Agenda kita hari ini adalah menghadiri undangan dari salah satu organisasi kepala desa ya, melalui asosiasi kami yaitu APDESI DPC Tulang Bawang, akan membicarakan terkait dengan kegiatan di tahun 2020 dan sekaligus persiapan pembahasan Musrenbang nanti di 2021 yang seyogianya sudah dilaksanakan. Kita ikuti videonya ya. Perjalanan kita ke Menggala ya. Di jalan udah agak bagus dikit, sepanjang kurang lebih 2 kilo lah ya, 2 kiloan dari perbatasan Kampung Sidoarjo sampai dengan di pertengahan Kampung Sidomulyo di Kecamatan Penawarta. Ini jalan nasional yang sudah peningkatan status jalan, yang semula dari jalan provinsi pada tahun 2014 ini rubah statusnya menjadi naik tingkat menjadi jalan nasional, yang artinya kewenangannya perawatan dan pembangunannya dibebankan kepada anggaran APBN pusat. Ini sudah habis, jalan bagusnya ini kembali ke jalan keritingnya ini di Sidomulyo ya. Kita mulai nikmati lagi jalan yang pokoknya kalau kita sambil berzikir enak ya, jalannya rata, rata-rata rusak ya. Kata Pak Parjan, jalannya rata. Tuh kan kelihatan dari kameranya goyang-goyang. Tuh kondisi jalannya seperti itu. Ini jalan ini merupakan warisan ya, warisan dari masa Orde Baru. Karena itu masih ada satu kawasan industri ya, petambak udang di Pasirna waktu itu, sekira tahun berapa itu? 2008 2007 kesana lah pokoknya, masih dirawat. Nah, setelah di Pasirna sudah nggak aktif lagi ya, jalan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Informasinya sih tahun ini ada anggaran dari APBN pusat 246, sekian M. Kita tunggu saja warga Penawartama atau Simpang Penawar sampai dengan Rawaji itu, mudah-mudahan semuanya realisasi ya, mudah-mudahan ya, amin. Sudah cukup bersabar warga sini dengan kondisi jalan yang seperti ini ya, apalah daya, kita hanya bisa minta dan mengusulkan sambil berdoa yang banyak ya, semoga terkabul. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Menggala. Check this out. Perjalanan dari kampung kami ini ke arah barat sekitar 10 kilo kita sudah masuk di kawasan perusahaan atau tanah HGU milik PT Benil. Nah, ini perkebunan tebu ya, ini
Ini perkebunan tebu. Sebagian besar warga kalau akan keluar itu melewati jalan ini, dan inilah satu-satunya jalan dari Penawatama ke arah jalan Jalintim ya, Jalan Lintas Timur Sumatera. Ini lewatnya sini. Nah, ini ada sisa-sisa aspal yang dulu yang masih nampak ya, masih terlihat, walaupun rupanya sudah rupa tanah sih sebetulnya. Nggak nampak lagi aspalnya, tapi masih kelihatan lah. Nah, ini bisa. Jadi kami yang ada di dalam ini setiap akan bertugas, ya ini pilihan jalan kami, nggak ada pilihan lain, dan selalu melewati jalan ini. Bismillah aja ya. Nah, ini masuk di PT Benil sekira kurang lebih 3 kilo atau 2 kilo ya, 2 kilo lah kurang lebih. Ini ada perempatan pertama pos Benil ya. Ini jadi kalau orang umum tidak bisa masuk, di situ ada tulisan bahwa untuk kendaraan umum dilarang masuk ya, tuh. Dilarang masuk mobil umum di apa itu namanya, di jalan proyek. Jadi dilarang masuk. Maksudnya dilarang masuk. Nah, itu di sana dilarang keras. Pokoknya peringatan lah ya, kita tidak boleh masuk. Tapi untuk petugas-petugas tertentu kita boleh minta izin, karena untuk mempercepat perjalanan kita akan coba masuk menemui satpam, dibolehkan atau tidak ya, gitu ya. Izin dan ajeng teng enggak lah. Izin vlog nih. Siap. Nah, itu pemirsa, kami sudah nemuin security-nya atau satpamnya, penjaga pos, dan untuk dinas-dinas tertentu atau kegiatan tertentu yang sifatnya adalah dinas pemerintahan atau petugas-petugas tertentu diizinkan untuk melewati jalan ini, tapi tidak untuk umum ya. Nah, ini pemirsa, kita sudah masuk di dalam perkebunan Benil, perkebunan tebu. Nah, ini pemirsa, kita masuk di kawasan perumahan karyawan ya, atau komplek perumahan karyawan. Ada deretan rumah yang ditempati oleh karyawan perusahaan PT Benil. Nah, ini kami lewat di sini ya, mobil-mobil perusahaannya yang masih parkir di sini. Biasanya mobil ini muat hasil tebu ya, atau tebunya ya. Ketika tebu dipanen, mobil-mobil inilah yang muat tebunya. Kita lihat masih ada yang posisi muat atau enggak ya. Nah, ini nih. Ini masih ada sisa-sisa tebu yang dimuat untuk diangkut ya. Katanya untuk dikirim ke pabrik. Nah, ini pemirsa, sudah sekitar 10 sampai 12 kilo kita lewati jalan Benil. Ini sekarang kita di perempatan perumahan karyawan ini, kita kembali ke arah selatan. Kita coba akan keluar lagi di jalan utama atau lintas penawar Rawajitunya, jalan nasionalnya. Kalau kita lihat di sini ada pekerja ya yang sedang panen tuh, panen tebu, tebang tebu ya. Nah, ini dipanen ini kan, tebang tebu
bagian perkebunan yang lain sudah kosong itu, sudah selesai dipanen ya. Nah, ini masih nampak kegiatan orang panen, masih banyak lagi yang belum dipanen. Dan nggak lama lagi kita akan sampai di pos penjagaan kedua, di pintu keluar. Kita juga akan ketemu dengan pos lagi. Kita lihat ada yang jaga, tapi tidak seketat ketika kita mau masuk ya. Artinya untuk keluar kita hanya cukup beritahuan saja. Nah itu dia, kita sudah izin keluar dan dipersilahkan oleh bapak penjaganya. Nah ini dia pemirsa, kita sudah sampai lagi di jalan lintasnya, jalan nasionalnya atau jalan intinya. Ini adalah kembali ke jalan nasional lintas Penawar, Simpang Penawar Rawajidu. Pemirsa, ini dia, kita sudah sampai di perempatan Simpang Penawar. Ya? Simpang Penawar. Simpang Penawar tuh. Penawar. Kita sudah masuk ke Jalintim atau Jalan Lintas Nasional atau Jalan Lintas Sumatera. Ya, ini dia. Ini yang ke kanan ke arah Palembang, Sumatera Selatan. Yang ke kiri kita ke arah Bakauni atau Bandar Lampung. Kita sudah sampai di Unit 2 Tulang Bawang ya. Di Unit 2 ini pasar Unit 2. Pasar terbesar di Kabupaten Tulang Bawang ya. Kita masih lurus ke arah selatan, jalan lintas timur Sumatera. Ini adalah arah Bakauni ya, atau ke Menggala. Ya, ini sebentar lagi kita akan melihat bangunan gedung milik Abdesi Tulang Bawang ya. Gedung Abdesi Tulang Bawang yang ini kantor Abdesi Kabupaten Tulang Bawang yang insya Allah nggak lama lagi akan diresmikan. Gimana Pak, menurut Anda terkait dengan gedung ini? Luar biasa pokoknya Pak Lurah, siap. Dompetnya Pak, tadi kalau tahu kesini tak cangking tadi Pak. Wow. Di kantor Abdesi. Selanjutnya kita akan rapat di aula. Pak Iwan pamit mau minum hari ini. Kamar kita sebelah mana Pak? Itu ini kamar sebentar. Sama minum Pak. Ya Bu.
ini. Taiwan. Saya dengan Bu Wih, siap. Siap. Kawan-kawan, kakak, ibu-ibu. Wah, sangat Penuh pesona. dedikasi dan semangat. Oke, siap. Bayaran juga sama, dia ikan melakukan. Sebentar Pak. Jadi apa sih Pak yang latar belakang menginisiasi bangunan ini? Inisiasi maksudnya. Ini kan banyak yang berikan pikiran kan. Bangunannya luar biasa. Wakilin orang banyak, kayaknya pikirannya banyak yang masuk. Sepertinya baru satu-satunya di Lampung ini ya. Untuk ini satu desi. Oh, jadi ini satu-satunya. Ada di Pringsewu. Di Pringsewu itu ada, mereka juga udah ada kantor dinas, tapi kantor abdesi itu mereka jadi belum pakai. Jadi bagaimana sumber anggarannya Pak? Sumber anggarannya ya namanya gotong royong kan. Kepala kampung, pemerintah daerah kita kerjasama kan. Dan dari itu memang kesukarelaan Pak Ketua Nah, bahkan tanah ya Pak, ya, sebagai pancingan para pembesar, sehingga ya kita minta tidak hanya minta Pak, kita sudah ada modal dulu untuk ya Pak ya. Sukses Pak Ketua. Nah ini apa Pak? Iya, gue bantu kayaknya jalur Pak itu nanti yang ngomongannya ke kami seron nanti. Oke.